Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aroma dan cita rasa. Aroma dihasilkan oleh senyawa aroma atau senyawa kimia yang memiliki aroma. Senyawa kimia memiliki aroma ketika dua kondisi terpenuhi, yaitu yang pertama, senyawa bersifat volatil, sehingga mudah mencapai sistem penciuman di bagian atas hidung dan perlu konsentrasi yang cukup untuk dapat berinteraksi dengan satu atau lebih reseptor penciuman. Senyawa aroma dapat ditemukan dalam makanan, anggur, rempah-rempah, parfum, minyak wangi, dan minyak esensial. Berperan penting dalam produksi penyedap untuk meningkatkan rasa dan meningkatkan daya tarik produk makanan. Memberikan aroma pada produk terutama untuk pengharum ruangan, pembersih, dan kosmetik. Cita rasa. Cita rasa adalah persepsi biologis seperti sensasi yang dihasilkan oleh materi yang masuk ke mulut dan karakter atau sifat bahan yang menghasilkan sensasi. Cita rasa terutama dirasakan oleh reseptor aroma dalam hidung dan reseptor rasa dalam mulut. Senyawa cita rasa merupakan senyawa yang menyebabkan timbulnya sensasi rasa manis, pahit, masam, asin, trigeminal, astringen, dingin, panas, dan aroma setelah mengkonsumsi senyawa tersebut. Cita rasa. Cita rasa bahan terdiri dari 3 komponen: aroma, rasa, dan rangsangan mulut. Jenis aroma makanan dikenali oleh epitel olfaktori pada dinding rongga hidung. Bagaimana manusia mengenali aroma? Aroma baru dapat dikenali bila berbentuk uap. Senyawa aroma menyentuh silia sel olfaktori. Rangsangan diteruskan ke otak dalam bentuk impuls listrik. Manusia dapat mendeteksi sekitar 16 juta jenis aroma. Indera penghidu tidak tergantung pada pemeliharaan, pendengaran, dan sentuhan. Aroma yang diterima oleh hidung dan otak lebih banyak merupakan campuran 4 aroma utama: harum, asam, tengik, dan hangus. Sulit dijelaskan secara kimiawi penyebab timbulnya aroma dari senyawa-senyawa yang berbeda. Senyawa yang berbeda dapat menghasilkan aroma yang sama, dan senyawa yang hampir sama menghasilkan aroma yang sangat berbeda. Contoh, mentol, isomentol, dan neomentol. Kecepatan timbulnya aroma kurang lebih 0,18. Indera penghidu, kepekaannya dapat berkurang oleh senyawa tertentu, contoh formaldehida. Kelelahan daya penghidu dapat terjadi dengan cepat, atau fatigue of odor. Gambaran, orang yang belum terbiasa menghirup H2S akan segera mengenalinya. Orang yang setiap hari berinteraksi dengan H2S tidak segera mengenalinya meski konsentrasi H2S di udara cukup tinggi. Rasa dan cecapan. Rasa berbeda dengan aroma dan lebih melibatkan indera pengecap, yaitu lidah. Pada dasarnya, lidah hanya mampu mengenali 4 rasa: manis, asam, asin, dan pahit. Rasa makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup cecapan papila lidah. Pemberian aroma pada produk pangan menjadikan lidah dapat mengecap rasa lain sesuai aroma. Bagaimana lidah mengenali rasa? Kuncup pengecap terletak dalam celah tempat berkumpulnya saliva. Setiap sel pengecap memiliki mikrofili yang mencuat ke dalam celah. Agar senyawa dapat dikenal rasanya, senyawa harus dapat larut dalam saliva dan berinteraksi dengan mikrofili menghasilkan impuls. Kemudian impuls dikirim ke otak. Sel pengecap berdegenerasi dan diganti sel baru setiap 7 hari. Semakin tua manusia, jumlah kuncup perasa makin berkurang. Rangsangan mulut. Tekstur dan konsistensi bahan mempengaruhi cita rasa. Semakin kental suatu bahan, penerimaan THD, intensitas rasa, aroma, dan cita rasa semakin berkurang. Penambahan zat pengental seperti CMC atau karboksimetilselulose dapat mengurangi rasa asam sitrat, pahit kafein, manis sukrosa, atau meningkatkan asin NaCl, manis sakarin. Rangsangan mulut. Waktu terjadinya rangsangan dan timbulnya rasa sangat cepat, 1,5 kali 10 pangkat negatif 3 per detik relatif. Respon asin lebih cepat dari respon pahit. Gerakan lidah mempercepat timbulnya respon rasa. Rasa dipengaruhi oleh senyawa kimia, suhu, konsentrasi, dan interaksi dengan komponen rasa yang lain. Senyawa kimia. Berbagai senyawa kimia menghasilkan rasa yang berbeda.
Rasa asam disebabkan oleh donor proton H+, rasa asin dihasilkan garam anorganik, contoh NaCl. Rasa manis ditimbulkan oleh senyawa organik alifatik yang mengandung gugus OH, contohnya alkohol. Pemanis buatan seperti sakarin, siklamat dalam konsentrasi tinggi cenderung memberikan aftertaste pahit, nimbrah, dan rasa lain. Rasa pahit disebabkan oleh alkaloid, contohnya kafein, teobromin, dan nikotin. Suhu. Makanan panas dapat merusak kepekaan kuncup pengecap. Makanan dingin dapat membius kuncup pengecap menjadi tidak peka lagi. Sensitivitas terhadap rasa berkurang bila suhu kurang dari 20 derajat Celcius atau di atas 30 derajat Celcius. Contohnya, kopi panas tidak lebih pahit dibanding kopi dingin. Kopi es tidak sepahit kopi hangat. Es krim yang mencair lebih manis dibanding es krim beku. Konsentrasi. Setiap orang mempunyai batas konsentrasi terendah terhadap suatu rasa agar masih bisa dirasakan disebut threshold. Threshold berbeda-beda pada tiap orang, dan threshold seseorang terhadap rasa yang berbeda juga tidak sama. Contoh, threshold terhadap NaCl 0,087%, sedangkan threshold terhadap sukrosa 0,4%. Uji threshold dilakukan dengan feniltiokarbamida atau PTC. Orang yang tidak buta rasa, PTC akan menimbulkan rasa pahit. Persentase buta rasa pada wanita 22%, pria 25,29%. Interaksi dengan rasa lain. Komponen rasa lain akan berinteraksi dengan rasa primer. Akibatnya, peningkatan atau penurunan intensitas rasa atau taste compensation. Efek interaksi berbeda untuk tiap konsentrasi dan thresholdnya. Contoh, penambahan asam pada konsentrasi subthreshold akan meningkatkan rasa asin NaCl, sedangkan gula akan mengurangi rasa asin NaCl dan rasa pahit kafein. Bahan penimbul cita rasa. Aroma buah disebabkan ester yang bersifat volatil. Produksi senyawa aroma meningkat ketika mendekati masa klimakterik. Aroma bawang, sulfur timbul bila sel bawang luka. Aroma daging disebabkan pemecahan asam amino dan lemak. Senyawa aroma dapat diekstraksi untuk tujuan komersial, contoh minyak atsiri dan oleoresin. Teknik ekstraksi antara lain destilasi uap dan cold pressing. Sumber minyak atsiri: akar, batang, kulit batang, daun, biji, bunga, buah. Lebih dari 150 jenis, spesies, dan subspesies tanaman penghasil minyak atsiri. Cita rasa tiruan atau sintetik. Puluhan tahun lalu berhasil disintesis senyawa ester untuk menghasilkan aroma. Ester tertentu atau flavormatik menyerupai aroma buah, contoh amil asetat menyerupai aroma pisang, vanilin menyerupai aroma vanili, amil kaproat menyerupai aroma nanas dan apel. Untuk memperoleh tiruan aroma, senyawa flavormatik dicampur dalam konsentrasi yang berbeda-beda. Pembangkit cita rasa. Pembangkit rasa enak atau flavor potentiator dapat disintesis. Flavor potentiator digunakan untuk meningkatkan rasa enak dan menekan rasa yang tidak diinginkan. Bahan makanan tidak atau sedikit mempunyai cita rasa. Contoh, penambahan MSG pada daging atau sop menimbulkan cita rasa lain dari cita rasa asam amino. MSG murni tidak beraroma. Rasa nyata antara manis dan asin yang umami di mulut. Bagaimana MSG meningkatkan cita rasa? MSG meningkatkan rasa yang diinginkan. Contoh, asin atau memperbaiki keseimbangan cita rasa makanan. MSG mengurangi rasa yang tidak diinginkan, contoh rasa bawang yang tajam, rasa sayur mentah, dan rasa pahit. MSG menyebabkan sel reseptor lebih peka sehingga dapat menikmati rasa dengan lebih baik. Produksi. Indonesia menghasilkan sekitar 17.000 ton MSG dari sekitar 9 pabrik MSG. MSG di Cina dulu dihasilkan dari rumput laut. Kini MSG diproduksi massal dari molase tebu di Indonesia, gluten gandum, jagung, kedelai, hasil fermentasi karbohidrat. Asam glutamat dari proses pembuatan gula berbentuk glutamin, kemudian diubah menjadi asam glutamat dan pirolidon karboksilat. Chinese Restaurant Syndrome.
CRS pertama kali diungkap Dr. Human Kwok 1969. Gejala CRS, kesemutan di punggung leher, rahang bawah, leher bawah terasa panas, wajah berkeringat, dada sesak dan pusing. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa CRS disebabkan kadar MSG dalam sup terlalu tinggi. Dihidangkan awal, dikonsumsi ketika perut masih kosong. MSG cepat terserap dalam darah, timbul gejala CRS. Penelitian selanjutnya menunjukkan CRS bukan disebabkan MSG tetapi senyawa hasil metabolisme glutamat seperti serotin, histamin, GABA atau gamma amino butyric acid. Gejala yang ditimbulkan MSG pada manusia belum diketahui pasti. Pemanis buatan atau sweetener. Sweetener tergolong senyawa cita rasa sintetik. Kelebihan sweetener lebih murah dari sukrosa, rasa lebih manis, dan nilai kalori rendah. Kekurangannya yaitu beberapa sweetener menimbulkan aftertaste pahit, contohnya sakarin. Analisis cita rasa. Analisis kimia cita rasa digunakan untuk menentukan komponen kimia penyusun cita rasa. Analisis digunakan untuk pengujian mutu bahan makanan. Parameter yang diukur: indeks refraksi, berat jenis, total asam, kolorimeter, dan lain-lain. Cara analisis antara lain gas liquid kromatografi atau GLC untuk bahan volatil. Setiap senyawa punya puncak spesifik. Hasil aromagram dapat menentukan senyawa aroma yang terkandung. Identifikasi senyawa aroma juga dilakukan dengan indera manusia. Analisis aroma. Kepekaan GLC dan indera manusia tidak sama. Contoh, GLC dapat mendeteksi aseton konsentrasi sampai 0,03 ppm. Indera penghidu dapat mendeteksi sampai 500 ppm. Pengaturan cita rasa untuk menunjukkan penerimaan konsumen pada bahan makanan dilakukan dengan indera manusia atau uji organoleptik. Bahan makanan diuji cobakan kepada beberapa panelis terlatih. Tiap panelis memberi skor nilai cita rasa bahan. Jumlah nilai dari panelis akan menentukan mutu dan penerimaan bahan uji. Uji coba makanan. Bahan makanan perlu diuji sebelum dijual, baik uji cicip laboratoris maupun uji cicip konsumen. Uji laboratoris yaitu dilakukan di tempat produksi, uji konsumen dilakukan setelah uji laboratoris pada konsumen awam yang representatif dengan uji kesukaan, hedonik, dan uji penerimaan. Metode yang pertama, uji pembedaan atau comparison different test, uji pemilihan atau penerimaan, uji skalar, dan uji deskripsi. Uji cicip, uji pasangan atau pair test digunakan untuk membedakan produk dengan pembanding atau reference produk. Sampel disajikan dalam pasangan sama atau berbeda. Panelis diminta mencicipi. Yang kedua, uji segitiga atau uji duo trio, salah satu contoh berbeda dari dua yang lain. Panelis diminta menunjukkan mana yang berbeda. Uji pembedaan segitiga untuk mendeteksi adanya perbedaan karakteristik organoleptik yang kecil antara dua contoh produk, lebih sensitif dibandingkan uji pasangan. Menggunakan 3 buah contoh produk di mana 2 contoh adalah sama atau identik dan 1 contoh lainnya berbeda. Uji ini biasa digunakan pada product development and improvement dan quality product. Syarat panelis agak terlatih 15-25 orang, terlatih 5-15 orang. Dalam uji ini tidak dikenal adanya contoh standar atau pembanding. Uji 2 contoh to sample test. Uji rangsangan tunggal. Contoh disajikan bergantian atau sendiri-sendiri. Salah satu dari 2 contoh dinyatakan sebagai baku atau pembanding. Contoh baku disajikan atau dicicip beberapa kali untuk membiasakan. Ada efek memori. Misal susu sapi dan susu tepung atau seduhan. Disajikan berulang. Bandingkan dengan baku. Untuk cicip atau flavor maksimal 2 contoh. Bau atau aroma bisa lebih banyak. Peluang setengah, hanya 2 alternatif sama atau tidak dengan baku. Uji duo trio. Uji triangle segitiga. Beberapa variabel yang dapat dibuat satu duo trio. 2 rangsangan yang berbeda satu sama lain diikuti contoh yang ketiga. Panelis diminta untuk menentukan 2 contoh, satu sama dengan contoh ketiga. Yang kedua, 1 contoh sebagai baku diikuti 2 contoh yang berbeda. Panelis diminta menentukan mana contoh yang sama dengan baku.
Uji pembedaan duo trio pada dasarnya merupakan modifikasi dari uji pasangan dan uji segitiga. Sama dengan uji segitiga, menggunakan 3 contoh, 2 diantaranya sama atau identik, 1 contoh lainnya berbeda. 1 contoh merupakan contoh standar atau pembanding yang diberi kode B, dan 2 contoh lainnya diberi kode bilangan acak. Syarat panelis sama dengan uji pasangan. Tidak terlatih kurang lebih 80 orang, agak terlatih 15-25 orang, terlatih 7-15 orang. Uji skalar, jenisnya yang pertama uji skalar garis, uji skor, uji perbandingan pasangan, uji perbandingan jamak, dan uji penjenjangan atau pengurutan atau ranking. Uji skalar, panelis diminta menyatakan besaran skalar yang diperolehnya. Besaran skalar dalam bentuk skala numerik. 1. Bentuk garis lurus berarah dengan pembagian skala dengan jarak yang sama. 2. Pita degradasi skalar, contoh warna dari putih hingga hitam. Uji ranking, hasil pengujian oleh panelis dinyatakan ke dalam besaran kesan dengan jarak tertentu. Urutan pertama selalu menyatakan yang tertinggi, makin ke bawah tingkatannya makin rendah. Tujuannya untuk memperoleh produk terbaik dari satu seri produk yang dirancang. Analisa data statistik menggunakan tabel Fisher and Yates, analisa dengan ANOVA, untuk mengetahui beda nyata dengan multiple rank test. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.